Guys, tadi gue lihat di beranda TikTok ada yang ngebahas tentang bahasa lagi nih guys. Ada komentar seperti ini. Benarkah orang Indonesia enggan bersatu kalau mengiktiraf bahasa Melayu bukan Indonesia? Terus di bawahnya lagi, Indonesia yang tidak akui ini dan mewujudkan bahasa Indonesia dengan pelbagai istilah berlainan. Ini menyebabkan lebih selesa gunakan Inggris dan Mandarin katanya. Konoha itu bahasa Melayu baku bukan bahasa Indonesia katanya. Banyak kali orang kita yang gak tahu asal-usul bahasa kita. Ingat, bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu Riau yang dimodernisasi katanya guys. Banyak katanya. Sebenarnya ya, orang Indonesia itu tahu asal-usul bahasa Indonesia itu memang berasal dari Melayu yang ada di Sumatera gitu. Orang Indonesia pasti tahu itu guys. Emang sih masyarakat Malaysia menyukai bahasa Indonesia karena mereka menganggap bahasa Indonesia dan Malaysia sama aja. Pengguna bahasa Indonesia sering sekali digunakan oleh masyarakat Malaysia. Misalnya dalam industri Malaysia banyak sekali musisi di sana yang menciptakan lagu mereka dengan bahasa Indonesia. Tak hanya lagu-lagu berbahasa Indonesia guys, dalam platform Twitter pun netizen Malaysia juga menyukai bahasa Indonesia yang mereka anggap bahasa Indonesia kita ini puitis. Lihat aja di sosial media, milenialnya lebih tertarik pakai bahasa Indonesia dan mereka merasa keren bila menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi sebagian di antara mereka nggak mau mengakui kalau dia sudah pakai bahasa Indonesia. Malah ia bilang pakai bahasa baku Melayu katanya. Bahasa Indonesia itu nggak ada katanya, bahasa Melayu yang ada katanya lagi guys. Dia lupa kalau dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Nusantara itu terdapat sekitar kurang lebih 62.000 kosakata bahasa Indonesia. Tapi mereka itu nggak menyadarinya guys. Masih ingat nggak Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia atau singkatannya MABIM adalah sebuah badan yang dibentuk untuk merancang dan memantau perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia di negara Indonesia, Brunei dan Malaysia gitu. Ya, negara-negara di Asia ini guys yang menggunakan bahasa Melayu seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Indonesia. Tapi kali ini negara Indonesia, Brunei dan Malaysia gitu guys. Asalnya badan ini dinamai Majelis Bahasa Indonesia Malaysia gitu atau MBIM yang didirikan pada tanggal 29 Desember 1972. MBIM menjadi MABIM ketika Brunei Darussalam menjadi anggota majelis ini pada 4 November 1985. Sementara itu, Singapura masih menjadi negara pemerhati majelis hingga saat ini guys. Kemarin guys, aku baca dari media online dari republika.co.id, salah satu negara tetangga kita telah mengklaim 62.000 kosakata bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Nusantara atau KBMN yang diterbitkan pada tahun 2003 guys, kata Profesor Mahsun gitu. Ini sebuah kenyataan bahwa sebanyak 62.000 kosakata bahasa Indonesia diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan hanya 400 kosakata saja yang benar-benar merupakan bahasa Melayu. Sedikit banget ya guys, hanya 400 kosakata. Mereka hanya mengganti kata pengantarnya saja gitu. Terus guys, Badan Bahasa Kemendikbud juga meminta kepada negara tetangga kita ini untuk mencantumkan ya guys, sumber kosakata yang dikutip tersebut berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Memang mereka sudah menyatakan mau mencantumkan sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, meski hingga kini belum dilakukan guys. Kata bapak itu ya guys, ini beritanya dah lama sih sebenarnya guys, cuman kita ngingetin negara tetangga kita aja agar mereka nggak lupa sejarah yang sebenarnya, ya nggak? Kalau Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam kerjasama dalam bahasa, yaitu MABIM gitu guys. Seorang pemimpin negara mungkin membutuhkan penerjemah ketika bertemu pemimpin negara lain, tapi tidak bagi 4 negara ini, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, karena sama-sama bisa berbahasa Indonesia
atau juga bahasa Melayu gitu. Maka percakapan pun saling dimengerti gitu guys. Di Indonesia sendiri, Pulau Sumatera menjadi tempat lahirnya bahasa Melayu di berbagai daerah di Sumatera dan Kalimantan. Banyak orang etnis Melayu Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu di samping bahasa Indonesia gitu. Karena kita tahu sendiri ya guys, bahasa Melayu ini adalah suatu bahasa daerah yang ada di Indonesia gitu. Oke, kita lihat 4 pemimpin yang menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Beta berharap dengan pendidikan dan juga penyelidikan yang kukuh serta canggih, ianya akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang berkesan. Menyentuh mengenai penyelidikan. Saudara-saudari sekalian, selamat Hari Kebangsaan. Tahun ini, kita memperingati 200 tahun Singapura. Saya gembira melihat banyak kumpulan masyarakat. Peranan ulama bersama umara, guru-guru agama untuk membantu membendung. Tugas kita adalah mendidik, dakwah. Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Pertama, kita harus memberikan harapan. Saya ingin kongsikan bahawa pengaruh bahasa Indonesia di Brunei Darussalam ini bukan sahaja mampu menembusi global, malah bahasa Indonesia ini juga mempengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam. Pada masa ini lebih kurang seramai 80,000 rakyat Indonesia tinggal di negara Brunei Darussalam, iaitu hampir 1/5 Pak rakyat Brunei. Dan 1/5 itu ialah orang Indonesia. Jadi interaksi sosial yang berlaku di antara rakyat Brunei dan rakyat Indonesia di negara Brunei Darussalam membawa pengaruh bagi masuknya bahasa Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Sebahagian besar warga Brunei Darussalam dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik. Bahkan tidak sedikit di antaranya juga masuk ke negara Brunei Darussalam melalui saluran TV dan jaringan internet, khususnya YouTube dan sebagainya. Dan ramai di kalangan warga Brunei yang meminati ceramah seperti Ustaz lupa namanya. Ya, siapa? Ustaz Abdul Yes. Abdul Samad. Ya. Itu memang orang Brunei memang minat dengan Ustaz Abdul Samad, dan juga drama dan musik daripada Indonesia, dan itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masyhur di negara Brunei Darussalam. Kita lihat di sini guys, ada komentarnya. Tengok pemerintah 3 negara tuh pun dah tahu dia orang cakap bahasa Melayu, bukan Indon atau Jawa katanya. Astagfirullah. Aduh, ya gimana sih ya, namanya juga kalau orang yang nggak suka ataupun yang nggak senang atas kemajuan bahasa Indonesia, ya seperti itulah. Karena mereka sudah tahu ya, bahasa Indonesia itu sudah menjadi official language di UNESCO gitu guys. Kalau kita lihat juga di sini ada komentar, nggak usah jauh-jauh, buka saja kamus masing-masing, silahkan diadu jumlahnya. Indonesia sudah sumbang 62.000 kamus ketika masih bahasa Nusantara, tapi Indonesia ditipu Malay ketika kamus Nusantara diganti jadi kamus Melayu, yang akhirnya Indonesia tarik diri dari kerjasama Mabim karena merugikan Indonesia. Gimana guys setelah kita lihat dari komentar ini? Bedalah orang Melayu Indonesia bahasanya asli Melayu. Kalau orang Melayu Malaysia ada campuran bahasa Inggrisnya, tak asli Melayu katanya. Tadi sudah kita lihat pidato dari pemimpin ada beberapa negara ini ya guys. Pantesan aja bahasa Indonesia persis yang digunakan Perdana Menteri Brunei gitu guys. Nggak kayak yang dua lagi, masih ada sedikit perbedaannya gitu. Kita nggak mau dong disamain bahasa Indonesia dengan Melayu Malaysia. Mereka bahasanya campur ke Inggris-Inggrisan. Sementara kita Indonesia konsisten dengan bahasa Indonesia yang asalnya dari bahasa Melayu asli dari Sumatera gitu. Lafal alfabet kita pun berbeda dengan Melayu Malaysia, tapi kok mereka sering bilang bahasa Melayu, bahasa Indonesia sama aja.
Nggak mau dong Indonesia dibilang samaan sama negara kalian. Oh ya guys, memiliki pendapat ataupun komentar boleh silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah bakalan kami baca komentar dari teman-teman.